Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Karmila Putri dengan NIM 21053136 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang mana diampu oleh dosen pengampu kita yaitu Bapak Dr. Zul Afdal MPD. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas terkait dengan salah satu materi yang ada dalam RPS perkuliahan kita selama satu semester ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas terkait dengan materi pada RPS kita pada pertemuan pertama, yang mana materi yang akan kita bahas ialah yang pertama, mengenai pengertian, fungsi, dan peranan lembaga keuangan bank dan non-bank. Dan selanjutnya, ada jenis-jenis dari lembaga keuangan bank dan juga non-bank, serta sejarah dan perkembangan lembaga keuangan bank dan juga non-bank di Indonesia, dan pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Materi pertama yaitu pengertian, fungsi dan peranan lembaga keuangan bank. Untuk yang pertama, yaitu pengertian bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Istilah bank berasal dari bahasa Itali, banca, yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit, dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua yaitu fungsi lembaga keuangan bank. 1. Sebagai tempat penitipan atau penyimpanan uang. 2. Sebagai pembeli atau penyalur kredit. 3. Sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga peranan lembaga keuangan bank. 1. Pengalihan aset atau asset transmutation. Lembaga keuangan memiliki aset yang berperan dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang telah diatur sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan pemimpin. 2. Likuiditas atau liquidity. Peran likuiditas ini berkaitan dengan kemampuan lembaga keuangan untuk memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan. Lembaga keuangan membeli beberapa sekuritas sekunder atau sektor usaha dan rumah tangga yang bertujuan untuk likuiditas. 3. Alokasi pendapatan atau income allocation. Kenyataan yang terjadi di masyarakat adalah banyak individu yang memiliki penghasilan dan menyadari bahwa di masa mendatang mereka akan mengalami pensiun, dan secara tidak langsung pendapatannya jelas akan berkurang. Demi menghadapi masa mendatang tersebut, umumnya seseorang akan menyisihkan atau merelokasikan pendapatannya sebagai persiapan untuk masa mendatang. Materi kedua yaitu pengertian, fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank. Pertama, pengertian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yaitu secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan penyalurannya ke dalam masyarakat terutama guna pembiayaan investasi perusahaan-perusahaan. Kedua, fungsi lembaga keuangan non-bank, yaitu memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit, agar masyarakat tidak terjerat hutang yang memiliki bunga sangat tinggi dari pihak rentenir, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dan menyalurkan kembali untuk pembiayaan investasi kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, dan untuk memperlancar pembangunan khususnya di bidang ekonomi maupun di bidang keuangan. Ketiga, peranan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bukan bank bertujuan untuk membantu kalangan dunia usaha yang memerlukan tambahan modal. Lembaga ini mempunyai peranan yang sangat besar terhadap kegiatan perekonomian, seperti membantu kalangan dunia usaha dalam peningkatan produktivitas barang dan jasa, memperlancar kegiatan distribusi barang, dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Materi ketiga yaitu jenis-jenis lembaga keuangan bank,
Yang pertama adalah Bank Sentral. Bank sentral di Indonesia dipegang atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tujuan utama Bank Indonesia sebagai bank sentral ialah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bank Sentral memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Kedua, Bank Umum. Bank umum ialah bank yang dapat memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR ialah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang disetarakan, dan menyalurkan dananya sebagai usaha BPR. Materi keempat yaitu jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. 1. Lembaga keuangan mikro atau LKKM. LKKM biasanya fokus pada pemberian layanan keuangan kepada individu atau usaha kecil yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal. Contohnya adalah Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, dan lembaga keuangan mikro lainnya. 2. Perusahaan pembiayaan atau finance companies. Perusahaan ini memberikan layanan pembiayaan seperti pembiayaan mobil, alat berat, dan pembiayaan konsumen. Mereka biasanya mengumpulkan dana dari pasar modal atau sumber lainnya untuk disalurkan sebagai pinjaman kepada individu atau perusahaan. 3. Perusahaan asuransi atau insurance companies. Lembaga ini memberikan layanan asuransi untuk melindungi individu atau perusahaan dari risiko tertentu. Ada berbagai jenis asuransi, termasuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan lainnya. 4. Perusahaan modal ventura atau venture capital firms. Firma modal ventura memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan baru atau yang berkembang pesat dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Mereka biasanya berinvestasi dalam bentuk modal ekuitas atau bentuk kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. 5. Perusahaan leasing. Perusahaan leasing menyewakan barang modal, seperti kendaraan atau peralatan kepada individu atau perusahaan dengan pembayaran berkala untuk penggunaannya. 6. Perusahaan penjaminan atau guaranty companies. Lembaga ini memberikan jaminan atau penjaminan atas transaksi keuangan tertentu, seperti kredit atau transaksi bisnis lainnya, untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh pihak lain. 7. Lembaga pembiayaan multifinance. Biasanya menawarkan berbagai layanan pembiayaan seperti pembiayaan mobil, alat berat, kredit konsumen, dan lainnya dengan cara yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bank. 8. Lembaga dana pensiun. Lembaga ini mengelola dana pensiun untuk para pekerja atau individu dengan memberikan investasi dan manajemen dana yang bertujuan untuk memberikan penghasilan bagi peserta saat mereka pensiun. Materi kelima yaitu sejarah dan perkembangan lembaga keuangan bank dan non-bank. Pada tanggal 10 Oktober 1827, Indonesia masih dijajah Belanda, didirikan sebuah bank di Batavia dengan nama De Javas Bank. Tujuan utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1951, De Javas Bank dinasionalisasikan dan berganti nama menjadi Bank Indonesia. Pendirian bank oleh orang pribumi pertama kali dirintis oleh R. Arya Wiraatmaja, seorang pati dari Purwokerto, tahun 1896. Wiraatmaja mendirikan Hulpenspar Bank, bank penolong dan tabungan. Tujuan pendirian bank ini adalah untuk membantu peranggotaannya agar tidak jatuh ke tangan yang suka memeras rakyat. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman Kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Bila ditelusuri sejarah dikenalnya perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan di masa dahulu penukaran uang dilakukan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing atau money changer. Dalam perkembangan selanjutnya,
kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang sekarang ini kegiatan simpanan. Kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Materi ke-6, pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan yang terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan merupakan salah satu rancangan yang paling krusial dalam waktu modern ini. Kita tidak dapat membayangkan apabila semua aktivitas keuangan antara suatu lembaga dengan lembaga keuangan lain maupun antara suatu negara dengan negara lain dilakukan tanpa adanya mediasi suatu sistem keuangan yang baik, maka semua transaksi-transaksi keuangan yang terjadi akan amburadul atau tidak akan dapat menyenangkan semua pihak disebabkan tidak terkoordinasi dengan baik. Sistem pembayaran dan intermediasi tidak mungkin akan terlaksana tanpa adanya sistem keuangan. Sistem keuangan dapat diartikan sebagai kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik di mana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan, financial services, dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia. Peter S. Rose, ke-7 edition 2000. Jadi, dapat diartikan bahwa sistem keuangan merupakan kumpulan lembaga-lembaga keuangan, bank, lembaga asuransi, dan sebagainya. Berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi keuangan yang disusun sedemikian rupa untuk memperlancar segala transaksi keuangan yang berlangsung, yang mendukung terjadinya transaksi-transaksi keuangan di suatu negara, demi kemajuan perekonomian negara tersebut. Tugas utama sistem keuangan dalam perekonomian modern adalah memindahkan dana dari penabung kepada peminjam yang membutuhkan dana, di mana dana tersebut akan dipergunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa, serta melakukan investasi dalam bentuk peralatan-peralatan baru, sehingga perekonomian dapat tumbuh dan pada akhirnya akan meningkatkan standar kehidupan. Tanpa suatu sistem keuangan, kekuatan dan kemampuan sektor usaha maupun rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya maupun dalam berinvestasi akan berkurang. Sementara itu, pemilik dana yang berlebih tidak akan dapat mengoptimalkan pendapatan dari dana mereka yang berlebih tersebut dan akan membuat semakin banyaknya idle money atau uang yang tidak dipergunakan, uang menganggur. Nah, mungkin itulah materi yang dapat kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita ini ialah lembaga keuangan baik bank maupun non-bank merupakan pilar utama dalam perekonomian dengan peran yang beragam. Bank sendiri dapat berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan yang mencakup penitipan uang, pemberian kredit, dan menjadi perantara dalam transaksi keuangan. Di sisi lain, lembaga keuangan non-bank seperti lembaga mikro, perusahaan pembiayaan, asuransi, dan modal ventura turut menyediakan layanan keuangan yang mana dapat mendukung pengembangan usaha, distribusi barang, dan menciptakan lapangan kerja. Dalam sejarahnya juga, perbankan telah dikenal sejak zaman kerajaan Eropa dan berkembang ke Asia sampai ke Indonesia. Sistem keuangan di Indonesia sendiri melalui otoritas keuangan, sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank juga menjadi fondasi utama dalam memperlancar transaksi keuangan, memindahkan dana dari penabung kepada peminjam, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan keterlibatan dan fungsi yang beragam ini, lembaga keuangan memiliki peran vital dalam mendorong perkembangan ekonomi dan stabilitas keuangan sebuah negara. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan terkait dengan lembaga keuangan bank dan juga non-bank. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.